Hello Brovers, di video kali ini kita akan recap alur cerita Transformers pertama tahun 2007. Karena pada tahun 2007 ini, tokoh utama kesayangan kita yaitu Sam Witwicky bertemu dengan Bumblebee yang sebelumnya Bumblebee ini sudah ada sejak lama di bumi ini. Di mana Bumblebee bahkan sempat membantu di Perang Dunia Kedua. Sejarah sebelum terbentuknya alur cerita Transformer dari awal diciptakan sudah gue jelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa klik link di deskripsi atau kalian bisa klik link di pojok kanan atas saja. Seperti biasa, recap alur cerita ini diperuntukkan bagi kalian yang memang males ngikutin alur cerita sequel yang udah kepanjangan. Sebelum mulai, kalian wajib subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video menarik dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya and welcome back to Clip-on X. Film ini dibuka dengan penjelasan Optimus Prime tentang Allspark yang berbentuk kubus dan mempunyai kekuatan yang sangat besar dengan gelombangnya karena dapat membentuk sebuah kehidupan. Dengan kata lain, Allspark bisa memancarkan kembali energon yang dapat memicu barang elektrik ataupun mesin menjadi transformer. Kemudian berlanjut pada pangkalan udara di Qatar yang menangkap sebuah helikopter yang sudah jatuh pada 3 bulan yang lalu, namun di sini mereka melihat helikopter itu layaknya seperti baru. Setibanya di pangkalan udara, para army langsung mengepung helikopter itu dan ternyata helikopter itu adalah Decepticons yang bernama Blackout. Kemudian mereka terkaget-kaget melihat bentuk dari Blackout yang sangat besar dan mempunyai persenjataan yang sangat canggih. Blackout dengan mudahnya mengalahkan satu pangkalan udara yang akhirnya kita dapat mengetahui tujuan dari Blackout adalah mencuri sebuah data yang tersimpan tentang Sector 7. Nah, Sector 7 itu adalah perusahaan yang menemukan sekaligus menyimpan Allspark dan juga Megatron yang diberi nama kode NBE-1. Berlanjut pada tokoh utama kita yaitu Sam Witwicky yang sedang mempresentasikan sebuah sejarah yang selalu diteliti oleh kakek buyutnya yaitu Kapten Archibald Witwicky yang menemukan sebuah raksasa di Laut Arktik dalam keadaan beku. Di sini Sam menjual semua peralatan dari kakek buyutnya itu di eBay karena ia sangat membutuhkan uang untuk membeli mobil serta nilai A karena ini adalah hari ulang tahunnya supaya Sam bisa dibelikan sebuah mobil. Singkat cerita, saya menemukan Bumblebee yang menjadi Chevrolet Camaro tua. Di sini kita bisa melihat Easter egg kecil pada mobil VW kuning, di mana VW kuning ini merupakan bentuk awal Bumblebee walaupun di universe yang lain bukan dari universe Michael Bay yang gue ceritakan ini ya. Sam berhasil membeli Bumblebee dengan harga $4.000. Menteri Pertahanan John Walker memberi tugas pada sekumpulan freelancer handal di bidang IT untuk meneliti maksud dari suara Blackout yang menerobos masuk ke jaringan militer. Di sini John Keller tidak memberitahu penyerangan itu dilakukan oleh siapa dan bentuknya seperti apa, karena ia harus tetap merahasiakan penyerangan robot ini. Kembali lagi ke Sam Witwicky yang sedang berencana untuk mengajak perempuan dating dengan mobil barunya kali ini. Di saat yang bersamaan, Kapten Lennox beserta beberapa anggota yang selamat dari penyerangan Blackout terjebak di gurun pasir. Kita kembali lagi ke Sam yang sedang berusaha mendekati Mikaela Banes yang merupakan salah satu murid paling cantik di sekolahnya, yang akhirnya Sam berhasil mengantar Mikaela pulang. Walaupun di sini Bumblebee sedikit jahil karena sengaja mogok di tengah perjalanan mereka ya. Sampailah pada pesawat Air Force One yang ternyata di dalamnya ada Decepticons yang berukuran manusia. Di mana Decepticons ini bertujuan untuk mencuri file yang berisikan informasi tentang keberadaan lengkap lokasi dari Sector 7 beserta seluruh informasi tentang Megatron. Maggie yang menangkap sinyal suara yang frekuensinya sama persis seperti Blackout langsung memerintahkan Air Force One untuk memutus kabel jaringannya agar filenya tidak berhasil dicuri. Saat Air Force One mendarat, Decepticons itu langsung dijemput oleh Barricade yang merupakan salah satu Decepticons yang menyamar menjadi mobil polisi. Kemudian Decepticons ini berhasil menemukan salah satu keturunan dari Kapten Archibald Witwicky yaitu Sam lewat akun eBay-nya yang dimana ia menjual kacamata kakek buyutnya itu. Kacamata itu ternyata berisikan koordinat dari Allspark. Kemudian, Bumblebee yang menyadari bahwa Decepticons itu telah datang ke bumi segera mengirim sinyal ke Autobots yang lain untuk meminta bala bantuan karena pada kondisi sekarang Bumblebee sendiri dan tentu saja ia tahu bahwa Megatron akan bangkit dan ia tidak bisa melawannya sendirian. Sam yang membuntuti Bumblebee justru malah ditangkap polisi atas teleponnya sendiri.
Kemudian para pasukan yang tersisa kembali diserang oleh Decepticons yang kali ini berbentuk seekor kalajengking raksasa yang akhirnya mereka berhasil membunuh Decepticons itu dan memanggil bala bantuan untuk meneliti makhluk itu. Maggie yang tidak bisa memecahkan kode suara itu meminta bantuan kepada temannya Glenn yang merupakan seorang hacker handal. Namun Glenn terdeteksi sistem pemerintahan dan langsung dihentikan padahal Glenn sudah mendapatkan informasi mengenai Sector 7 dan juga Project NBE-1. Di saat yang bersamaan, Sam dikejar oleh Bumblebee di mana Bumblebee ini sengaja agar Sam tidak berada di rumah karena Sam sekarang menjadi buronan Decepticons. Di mana Sam malah bertemu dengan Barricade. Di mana Barricade berusaha menginterogasi Sam untuk lokasi kacamata itu. Untungnya Bumblebee datang dan membawa Sam pergi. Namun Barricade tetap mengejar mereka sampailah di sebuah pabrik di malam hari di mana Bumblebee akhirnya menunjukkan bentuknya di depan Sam dan menghajar Barricade. Inilah pertama kalinya Sam melihat wujud asli dari Bumblebee. Di sini Bumblebee memperlihatkan kemampuannya dalam meniru sebuah mobil Chevrolet Camaro yang lebih canggih dari yang sebelumnya. Kemudian membawa Sam dan Mikaela ke beberapa tempat karena temannya yang mendapat sinyal Decepticons kembali langsung datang ke bumi seperti Jazz, Ratchet, Ironhide, dan juga pemimpin mereka sekaligus pewaris dinasti Prime yaitu Optimus Prime. Dan untuk pertama kalinya juga Sam bertemu dengan Optimus yang akhirnya Optimus memberitahu bahwa mereka datang untuk mengalahkan Decepticons yang mencoba mengambil alih planet bumi dengan kekuatan Allspark. Sesampainya di rumah, Sam dan para Autobots lumayan membuat masalah karena badan mereka terlalu besar ya. Beberapa saat kemudian Agent Simmons yang merupakan salah satu kaki tangan dari Sector 7 datang ke rumah Sam untuk menyelidiki karena kasus ini berhubungan dengan garis keturunan dari Kapten Archibald Witwicky. Kemudian mereka menangkap keluarga Witwicky dan juga Mikaela atas kasus ini. Ibu dan ayah Sam lebih dulu diantar ke Sector 7 karena Agent Simmons ingin menginterogasi Sam dan juga Mikaela, namun Autobot mencegah hal itu. Di sini Bumblebee justru tertangkap dan Autobots yang lain terpaksa melepas Bumblebee untuk sementara. Di saat yang bersamaan, salah satu petinggi dari Sector 7 datang ke Menteri Pertahanan John Keller dan memberikan sebuah fakta bahwa penyerangan yang dilakukan pada pangkalan udara Qatar adalah jenis alien yang sama seperti yang mereka lihat di kamera pemantau di planet Mars. Singkat cerita, semua dikumpulkan oleh Sector 7 ke bendungan Hoover yang merupakan markas rahasia dari Sector 7. Di mana mereka semua akhirnya melihat Project NBE-1 aka Megatron dan juga Allspark. Kemudian salah satu Decepticons yang sama saat penyerangan Air Force One melihat Allspark dan langsung menghubungi Panglima Perang Decepticons yaitu Starscream untuk datang ke bendungan Hoover sekaligus untuk membebaskan Megatron. Singkat cerita, Starscream datang ke bendungan Hoover dan meledakkan jaringan yang terhubung pada mesin pendingin Megatron yang akhirnya Megatron pun bebas. Sector 7 kemudian mempercayai Sam dan yang lainnya untuk membebaskan Bumblebee dan membiarkannya untuk mengekstrak Allspark agar lebih mudah dibawa. Kemudian Bumblebee berangkat ke Washington DC untuk menghindar dari incaran para Decepticons yang untungnya mereka bertemu dengan para Autobots yang lain dan ini adalah momen pertama di universe Transformer Michael Bay di mana manusia bekerja sama dengan Transformer untuk melawan Megatron atau Decepticons. Sesampainya di Washington DC, mereka dihadapkan pada serangan rudal Starscream yang menghancurkan kaki Bumblebee. Di sini Mikaela berusaha untuk menderek Bumblebee dan Sam dipercaya oleh Bumblebee untuk membawa Allspark itu. Namun saat Sam mau memberikan Allspark itu pada angkatan udara, helikopternya meledak ditembak Starscream dan Optimus pun datang lalu berhadapan dengan Megatron. Saat menjelang akhir, Sam memilih untuk meletakkan Allspark itu ke dada Megatron daripada ke dada si Optimus. Dan akhirnya Megatron pun tewas. Optimus berterima kasih padanya karena Sam baru saja menyelamatkannya. Di sini Autobots juga berduka atas kematian Jazz yang diputus badannya menjadi dua bagian oleh Megatron. Perang pun berakhir, mayat Megatron dibuang ke palung laut terdalam dan Bumblebee memutuskan untuk bersama Sam. Film pun ditutup dengan lagu What I've Done dari Linkin Park dan memperlihatkan situasi yang kian membaik, terutama Kapten Lennox yang sangat membuat penonton respect padanya karena dari awal penyerangan pangkalan udara Qatar ia selamat. Dari penyerangan Decepticon skala jengking sampai ikut perang di Washington DC.
Mungkin segitu dulu video recap alur cerita dari Transformer yang pertama, yang akan gua lanjut pada Transformer kedua, yaitu Revenge of the Fallen, yang menceritakan kebangkitan dari salah satu Prime sekaligus pencetus kaum Decepticons. Buat yang mau download filmnya, udah gua sediakan linknya di deskripsi. Kalau kalian suka video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Gua Clip on X, pamit undur diri, and I'll come see you next time.